Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Saya akan membahas atau mereview hasil-hasil pertandingan yang berada di La Liga Spanyol dan di Serie A Italia. Real Madrid juara bertahan di La Liga, mampu meneruskan tren positif mereka untuk meraih kemenangan keempat secara beruntun. Setelah 3 tandang yang mereka sapu bersih, dengan 9 poin, sekarang mereka kembali ke kandang dan berhasil mengalahkan tim yang juga mengancam mereka ada di papan atas, Real Betis. Mereka menang dengan 2-1. Ini modal bagus bagi Madrid sebelum mereka menatap laga di akhir pekan ini menghadapi Mallorca. Ya, di mana mereka juga akan menjadi tuan rumah dan mereka mengincar kemenangan kelima secara beruntun. Ini luar biasa bagi pasukan Carleto atau Carlo Ancelotti yang menukangi Los Blancos. Namun bagi Carleto dan pasukannya tetap harus berhati-hati, tetap harus fokus dalam persaingan di papan atas karena yang mengejar mereka adalah rival abadi mereka. Dengan selalu ada terjadi rivalitas tinggi ketika bertemu dalam El Clasico. Siapa lagi kalau bukan Barca. Dan Barcelona juga meraih kemenangan ketiga secara beruntun setelah di pekan pertama mereka dikejutkan di Camp Nou oleh Rayo Vallecano yang menahan mereka imbang 0-0. Tapi 9 poin mereka bisa dapatkan dan saat ini mereka sudah 10 poin. Tepat 2 poin di belakang Real Madrid. Madrid memenangkan laga dengan, saya pikir, perjuangan keras ya. Ketika juniors ya bisa membuat gol, kemudian gol balasan itu untuk merespon yang dibuat oleh Vini dengan 1-0 itu disamakan oleh Canales, pemain dari Real Betis ini ya. Dan Betis memberikan perlawanan luar biasa. Sebelum ada hadir gol kedua yang menentukan kemenangan bagi Madrid diciptakan oleh Rodrigo. Ya. Dan ini memang terasa penting bagi Madrid karena mereka bukan saja mendapatkan 3 poin ini, tetapi tetap berlari dengan sangat kencang, ya walaupun baru 4 pertandingan untuk tidak kehilangan poin. Karena mereka juga bukan hanya akan menatap laga di akhir pekan melawan Mallorca di kandang mereka di Bernabeu, tetapi juga sekaligus ini menjadi modal bagus ketika mereka akan keluar kandang untuk menuju ke Scotland menghadapi Celtic di tengah pekan ini atau pada Rabu dini hari waktu Indonesia bagian barat. Ini untuk bertarung di grup F di UCL atau di Champions League. Mereka juga harus bisa memenangkan pertandingan ini walaupun harus keluar kandang karena Madrid sangat diunggulkan untuk bisa lolos dari grup F ini. Karena di sana paling setelah Celtic ada Leipzig yang juga ada Shakhtar dan saya pikir 3 tim ini sulit untuk bisa memendung langkah bagi peraih 14 gelar juara di UCL. Nah, bagaimana dengan Barca? Barca atau Barcelona ini terus menjaga penampilan positif mereka ketika pasukan Xavi Hernandez ini mampu bisa meraih kemenangan clean sheet. Ini pertandingan yang sulit saya pikir sebelum mereka bisa menang ya. Ketika mereka harus ke Ramon Sanchez Pizjuan. Ini stadion yang menjadi markas bagi klub Sevilla. Klub papan atas juga sebenarnya pada musim yang lalu. Sekarang memang lagi keluar dari 10 besar setelah mereka kalah dari Barca. Dan ini tadinya saya kira akan menjadi perlawanan seru yang akan diberikan oleh tuan rumah Sevilla, tim asuhan Julen Lopetegui ini. Tapi ternyata ini dimakan mentah-mentah oleh Barca. 3 gol yang mereka lesatkan ke gawang Sevilla. Diawali dengan Rafinha, kemudian dengan Lewandowski, dan akhirnya ditutup oleh Eric Garcia. Hasil yang sangat bagus, clean sheet yang mereka dapatkan. Dan mereka sekarang lebih bagus kalau dibandingkan dengan Madrid di dalam hal mencetak gol. 10 memasukkan, kemasukan 1, ada plus 9. Kalau Madrid itu mungkin 10 plus 4 ya. Ya, Madrid bisa juga mencetak dengan 10 gol. Tapi bagaimana mereka bisa tampil luar biasa untuk Barca ini dengan Lewandowski yang datang dari Munchen sudah memperlihatkan ketajaman dia. Sekarang dia ada selisih 2 gol di atas Benzema. 5 gol yang dibuat oleh
seorang Lewandowski ini. Dia bersaing dengan pemain depan Celta Vigo, Iago Aspas, dan Benzema yang menjadi top skor pada musim kemarin, termasuk top skor di UCL, itu baru 3 gol. Vini Junior yang mencetak gol pertama bagi Madrid ketika mereka mengalahkan Real Betis, itu ada juga dengan 3 gol. Jadi sama seperti Benzema yang masing-masing membuat 3 gol. Sementara Borja Iglesias, ya, pemain dari Real Betis itu 4 gol. Di belakang Lewandowski dan Iago Aspas. Dan pertarungan memang masih ketat kalau bisa dikatakan di sini, karena bagi Barca mereka juga harus konsentrasi di akhir pekan ketika mereka harus keluar kandang, ya, menghadapi Cadiz kalau nggak salah, ya. Dan saya pikir mau kandang tandang Cadiz mereka akan ambil, mereka akan menang melawan Cadiz. Dan 3 poin mereka akan raih, dan mereka tetap akan menjaga jarak, terus bisa menempel dengan ketat Real Madrid. Nah, bagi Barca ini juga lagi bersiap di tengah pekan pada Kamis dini hari di UCL, karena mereka juga menjadi salah satu wakil Spanyol dari 4 wakil Spanyol. Itu mereka akan bertarung dengan tim Victoria Pilsen. Ini wakil dari Republik Ceko. Kalau melihat peluang menang, ya pastilah Barca bisa menang di atas, dengan main di kandang. Main di Camp Nou, mereka bisa menang bahkan mungkin di atas 2 gol tanpa meremehkan Victoria Pilsen, tapi tim asuhan Xavi ini akan bisa menang. Kedalaman squad mereka oke. Kalau bisa melihat, tidak ada Pique memang ditampilkan, tetapi Araujo bermain sangat oke dengan Eric Garcia. Ini bagus kalau bisa dikatakan. Bahkan Jordi Alba itu masuk di babak kedua. Ya, mereka gelandang-gelandang mereka juga ada Pedri, ada Busquets, ya, ada Gavi, ini dikontrol dengan baik oleh mereka. Ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain Sevilla. Di depan Lewandowski oke, ada Dembele, ada Rafinha. Ya, dan memang saya pikir bagi Barcelona ini waktunya untuk bisa mengincar gelar setelah pada musim lalu mereka gagal bisa mendapatkan trofi, dan sekarang Xavi mengincar ini. Kedalaman skuad oke. Bahkan Frankie Kessie pun yang datang dari Milan belum bisa dimainkan. Justru Frankie de Jong yang gagal pindah ke MU dan tetap bertahan di Barca ini terus bisa mendapatkan tempat, dan dia main di babak kedua. Jadi kalau melihat dari kedalaman sekali lagi, ini oke lah. Bahkan mereka bukan saja bersaing di La Liga bersama dengan Real Madrid, tapi juga di UCL mereka bisa menjadi penantang terkuat. Nah, saya kembali lagi sekarang ke Madrid. Madrid itu walaupun sudah kehilangan Casemiro yang pergi ke MU, tidak merasa terguncang, ya. Pengaruhnya tidak ada karena penggantinya oke. Ya. Aurelien Tchouaméni, pemain yang datang dari Monaco ini tampil bagus untuk bisa menjadi DM, mengganti posisi dari Casemiro. Apalagi mereka punya Eduardo Camavinga. Ini anak muda juga, masih 19 tahun. Kalau Tchouaméni kan baru 22 tahun. Jadi ini aset besar yang ada di Madrid, dengan 2 pemain yang sangat bagus untuk bisa mendampingi Modric di lini tengah, karena kita tahu bahwa lini tengah Madrid sangat kuat, ya. Bahkan Toni Kroos itu harus datang dari bangku cadangan, termasuk dengan Dani Ceballos yang juga bangkit dari bangku cadangan. Jadi juga kedalaman skuad bagi tim asuhan Carleto ini oke. Dengan 2 anak muda yang datang, ini pemain tim nasional Prancis yang dipersiapkan di Piala Dunia di Qatar yang dimiliki oleh Real Madrid. Dan bagi Camavinga, bagi Tchouaméni yang terus bisa mendapatkan jam bermain yang diberikan oleh Carleto, pasti mereka akan meningkat, ya, dalam performa mereka. Ya, memang untuk dari segi pengalaman dan nama besar, keduanya memang belum sebanding dengan Casemiro, karena Casemiro memang sudah berbuat yang terbaik di UCL, di La Liga untuk bisa mendapatkan trofi. Tapi saya rasa dengan masih muda dan mereka tampil bagus, dan 2 pertandingan ini memperlihatkan grafik yang oke, keduanya bermain dengan baik, ya, mereka bukan tidak mungkin akan lebih bagus dari Casemiro, ya, karena mereka masih bisa bermain dengan 6-7 musim lagi ke depan bersama dengan Madrid. Jadi itu yang terjadi di La Liga yang akan saya pikir untuk La Liga ini milik mereka berdua lah. Persaingan itu akan terjadi di antara Madrid dan Barca. Sulit untuk bisa menjegal 2 tim ini dalam persaingan memburu gelar di La Liga. Walaupun di sana ada Betis, ya, ada ATM bahkan sekarang sudah turun. Sulit untuk bisa mampu mengalahkan kedua tim ini yang wajar kalau difavoritkan. Nah, saya bergeser ke Serie A. Derby della Madonnina yang terjadi di San Siro. 3 poin dimiliki oleh pasukan Pioli setelah mereka menghentikan perlawanan sengit juga yang diberikan oleh Internazionale of Milan. Menang 3-2.
brace dari Leo ini, Rafael Leo oke, punya kecepatan, dan saya memang sudah feeling dari kemarin bahwa ini anak ini bagus sekali. Dia bisa akan membuat gol lagi bagi Milan, dan terbukti bahwa 2 gol dia sebelum ada gol ketiga dari Oliver Giroud ini membuat Milan itu di atas angin bermain. Padahal kalau bisa melihat kedalaman skuad juga bagi pasukan Simone Inzaghi kuat, Inter Milan ya. Dan mereka bisa mendapatkan 2 gol balasan itu dari Brozovic dan Edin Dzeko yang masuk di babak kedua dengan menarik keluar Lautaro Martinez. Karena di starting 11 sejak awal kan Inzaghi ini memainkan Korea dan Lautaro Martinez dengan Brozovic di tengah, Hakan Calhanoglu, ada Barella, ada Darmian, ada Dumfries. Di belakang juga ada Bastoni, ya, ada Skriniar, De Vrij dengan Handanovic. Ini starting 11 terbaik saya pikir. Namun bagi Milan mereka bisa bermain dengan jauh lebih baik. Ya. Kalau bisa dikatakan dengan bagaimana mereka ini juga bisa menyulitkan bagi pemain-pemain Inter Milan. Jadi derby yang sangat ditunggu ini. Dan mereka oke saya pikir ya, dengan Davide Calabria bermain dari sisi kanan, ada Theo di kiri. Nah, ini bagus kan, pemain-pemain yang oke yang dipilih oleh Pioli dalam pertandingan ini, terutama 2 gelandang bertahan mereka ya. Ada Tonali dan Bennacer yang sangat kuat. Jadi ini juga menggambarkan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan perginya seorang Frankie Kessie ke Barca. Dan selamat buat AC Milan, karena mereka sekarang sudah di atas dengan 11 poin, sama seperti Napoli, yang juga bisa menang di kandang Lazio. Walaupun Lazio bisa mencetak gol pertama, tapi Napoli bisa membalas dengan 2 gol mereka. Dan sekarang 3 poin yang mereka dapatkan di Olimpico Roma, itu menempatkan pasukan Spalletti ini itu ada di atas, sama poin dengan Milan. Tetapi mereka akan tergeser nantinya kalau Atalanta itu bisa menang. Kalau Atalanta itu menang melawan Monza, main di Monza, saya pikir bisa. Monza ada di bawah, di juru kunci, dan Atalanta bisa menang. Atalanta akan naik lagi untuk bisa menggeser posisi dari Napoli dan Milan. Ya, termasuk di bawahnya juga kita bisa lihat ada Roma ya. Roma memang akan ke Udinese. Tapi kalau pasukan Jose Mourinho ini menang, dengan 3 poin mereka juga ada di atas. Jadi bisa melewati, ada 2 poin di atas Napoli dan Milan. Inilah serunya yang kita akan tunggu. Apakah Roma bisa menang, termasuk dengan Atalanta yang untuk bisa menggeser 2 rival mereka yang ada di atas, Napoli dan Milan. Sementara Inter itu tergerus ke bawah, yang mungkin akan di peringkat ke-5 atau ke-6. Dan ini memaksa dengan 2 kekalahan bagi Simone Inzaghi untuk terus bisa improve lagi. Tidak boleh kalah lagi. Kalau kalah lagi akan semakin sulit dalam persaingan untuk bisa menjadi juara. Kalau masuk di 4 besar, saya pikir oke bagi Inter Milan. Jadi inilah review yang saya bisa bahas di dalam konten saya ini, karena dari tadi pagi banyak yang meminta ya, untuk Bung Serie A jangan lupa ya, untuk bisa ini saya bilang saya akan gabung aja dengan apa yang terjadi di La Liga. Dan di Serie A ini memang seru. Kalau di La Liga itu saya katakan itu hanya milik Madrid dan Barca. Nah, di Serie A ini masih sulit untuk diprediksi ya. Apalagi kalau baru masuk pertandingan ke-5 ini rame karena persaingan itu ketat sekali. Roma memberikan tekanan juga, ini bagus untuk Serie A. Jadi kalau bisa dilihat selain 2 Milan, ya ada AC Milan dan Inter Milan, tentunya ada Napoli di sana, ada Roma, ada Atalanta sekarang, dan bahkan dengan Juventus. Ini rame untuk persaingan ke depan. Kita tunggu setelah memainkan 15 laga siapa yang memang punya potensi untuk bisa masuk di zona champion. Sampai di sini, ciao.